Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membahas tentang lingkungan pendidikan dan sarana pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mas Ahmad Ainul Yakin, yang kedua ada Mas Asep Salimuddin, yang ketiga ada Mbak Puji Ana, dan yang keempat ada Mbak Novaliza. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Puji Ana. Kepada Mbak Puji Ana, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Pengertian lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik. Marimba 1980. Secara umum, fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tugas yang dibebankan kepadanya, karena situasi lembaga pendidikan harus berbeda dengan situasi lembaga lain. Azra 1998. Menurut Hasbuloh 2003, lingkungan pendidikan mencakup 3. Yang pertama yaitu tempat, lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Yang kedua kebudayaan, lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pedagang keagamaan. Yang ketiga kelompok hidup bersama, lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif, di mana memberikan pengaruh sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang bersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Fungsi kedua, lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Dalam menjalankan kedua fungsinya, lingkungan pendidikan haruslah digambarkan sebagai kesatuan yang utuh di antara berbagai ragam bentuknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh, masing-masing lingkungan mempunyai andil dalam mencapainya. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3, yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal itu sejalan yang dinyatakan oleh Levert bahwa yang bertanggung jawab di dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan informal. Yang kedua, keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Fungsi keluarga.
Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, lingkungan demi perkembangan dan pendidikan anak. Keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. Sulaiman 1994 mengemukakan bahwa beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi edukasi keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan mandiri sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu. Fungsi sosialisasi keluarga mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna kehidupan di masyarakatnya. Fungsi proteksi keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, tentram bagi seluruh anggota keluarga. Fungsi afeksi keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Fungsi religius keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh keluarganya. Fungsi ekonomi meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Fungsi rekreasi keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Fungsi biologis keluarga sebagai wahana menyalurkan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Mengenai peranan anggota-anggota keluarga dalam pendidikan anak dapat diuraikan sebagai berikut. A. Peranan ibu. Ibu memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya, memberi makan, memberi minum, mengganti pakaian, dan sebagainya. B. Peranan ayah. Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari saat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Karakter lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan keluarga tergolong jalur pendidikan informal. Adapun karakteristiknya antara lain: A. Tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter. B. Peserta didiknya bersifat heterogen. C. Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. D. Tidak berjenjang. E. Waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat, relatif lama. F. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. G. Evaluasi pendidikan tidak sistematif dan insidental. H. Kreditial tidak ada dan tidak penting. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pembelajaran di sekolah hendaknya memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada pendidikan nasional. Sekolah hendaknya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan berkembangnya berpotensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Soleh Soegiyanto dalam kurung Pembeng Rohani tahun 2007 mengemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai berikut. A. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan. B. Untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan. C. Menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Guru, pendidik di sekolah dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibu merupakan pendidik, sedangkan di sekolah disebut guru. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tugas guru. Tugas utama guru menurut undang-undang dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didik. Kalau dijadikan kata benda, guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,
pengarah, pelatih, dan penilai. Lingkungan masyarakat. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling ketergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti yang dikemukakan oleh Tirta Harja dan Lasulo tahun 2000, antara lain A. Ada interaksi warga-warganya. B. Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. C. Ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu bentuk lingkungan pendidikan nasional. Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan non-formal, sebagai lingkungan pendidikan di luar keluarga dan luar sekolah. Pendidikan non-formal dapat terselenggara secara terstruktur dan berjenjang. Di dalam contoh, penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan pendidikan non-formal yang terstruktur dan berjenjang, antara lain seperti kelompok belajar paket A, paket B, kursus komputer dan bahasa Inggris. Di lembaga kursus tertentu juga ada yang terstruktur dan berjenjang dan lain-lain. Selanjutnya, tanggung jawab dan fungsi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal selain menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa, dalam hal ini masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembangan pendidikan di lingkungan keluarga dan di sekolah. Selanjutnya, kebudayaan sebagai bagian dari pendidikan. Di masyarakat ada kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki semua anggota masyarakat tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Salah satu aspek yang harus mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Semua pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang langsung digunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, dan jalan menuju ke sekolah. Selanjutnya, pengaruh sarana dan prasarana di sekolah. Dalam menunjang kualitas siswa, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang standar sekolah atau instansi pendidikan terkait, sarana prasarana yang sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana. Selanjutnya, problematika sarana dan prasarana pendidikan.
Yang pertama, fasilitas yang minim dan tidak merata, volume, sarana dan prasarana yang minim masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah di Indonesia. Terutama di daerah perdesaan yang jauh dari perkotaan, kasus seperti ini dapat menimbulkan mutu pendidikan. Banyak peserta didik yang berada di desa tidak dapat menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas seperti peserta didik di kota. Yang kedua, alokasi dana yang terhambat. Banyaknya kasus uang yang administrasi sekolah membuat sarana dan prasarana sekolah tidak terwujud sesuai dengan harapan. Adanya permainan dalam administrasi membuat pendidikan semakin cepat mencapai titik keberhasilan. Yang ketiga, perawatan yang buruk, ketidakpedulian dari sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh, tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang berbengkala. Ketidaknyamanan menggunakan fasilitas yang ada akibat kondisi yang banyak rusak membuat para pelajar enggan menggunakannya. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena tidak adanya kesadaran dari setiap guru, siswa, dan pengurus sekolah. Alternatif, solusi untuk problematika sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, di antara lain. Yang pertama, terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah-daerah terpencil, sehingga tidak terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Yang kedua, dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka selanjutnya kita dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pemberdayaan dan pengelolaannya. Hal ini disebut dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang merupakan proses kerjasama dalam mengatur, mengelola, dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat mencapai secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.